Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Fuji dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya yang berikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait masih seputaran yang lagi rame kemarin di salah satu podcast Marco siapa intinya itulah ya. Di salah satu podcast yang apa ya, berbicara tentang ya usia 22 tahun sudah memiliki rumah miliaran rupiah dan mobil yang ya bergelimpangan harta teman semuanya begitu ya intinya ya. Yaitu dapat salah satu apa namanya ya, menghadiri Debbie ya kalau nggak salah Debbie Sagita ya yang menyindir Fuji teman semuanya. Dan ini langsung direspon oleh Bu Widya ya dan juga para influencer atau para netizen yang lainnya masih ramai dibahas teman semuanya. Oke, seperti apa reaksi dari Bu Widya dan juga para fan-fan Fuji ya yang menanggapi akan terjadinya sindiran ini ya. Dan sekaligus di sini Fuji akhirnya mengatakan sudah tidak kuat akan kelakuan para haters mungkin ya atau para fan mungkin begitu ya. Oke. Untuk teman semuanya, para fan Fuji jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman semua, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selanjutnya. Monggo. Apa tuh? Saya mau hidup dengan tenang, jangan ada yang ribut-ribut. Fans saya, siapapun itu, tolong jangan ribut-ribut karena kepala saya pusing. Kalian ribut satu sama lain aja saya pusing. Kalian pikir aku nggak baca? Baca, tapi saya pusing. Bacot, bacot. Lu bacot tau gak? Jadi fans bacot. Nafsu gue. Nih ya, bukan berarti gue bikin konten bareng sama si Mayang terus gue nyindir Fuji. Kagak ada urusannya setan. Allah astagfirullahaladzim. Ngepost apa yang sakutin banyak Fuji. Mentang-mentang ada Mayangnya nih. Kayak maksud gue lu bukan fans anjir. Lo haters, lo tuh haters berkedok fans. Biar apa? Biar si Fuji dihujat setan. Lo jahat kayak gitu tau gak? Gak boleh kayak gitu. Nanti nih abis itu kolom komentar gue rame. Buzzer, kagak jelas. Tiba-tiba disangkut-pautin sama Fuji. Perkara apa disangkut-pautin sama Fuji? Kagak nyambung, tau gak lo? Terus nih kagak ada lagi banding-bandingin, tiba-tiba dibanding-bandingin sama Fuji. Nanti dikira seakan-akan si Mayang yang banding-bandingin dirinya sama Fuji. Kagak jelas. Biar apa itu? Biar berantem. Padahal dua-duanya udah aja anteng ayam, diem aja semuanya. Semuanya disangkutin ke Fuji. Heboh. Tadi kalau gue balas bilangnya apa? Iya kan Mayang suka nyenggol-nyenggol Fuji. Lah kapan mane? Iya tuh ada di live lagi kerja sama apa segala macam. Lalu cek dulu. Ada kontraknya apa kagak? Nih ya, gue kasih bukti. Itu 2024 waktu lagi rame-ramenya Mayang sama Fuji berseteru. Gue diajak kerja sama brand. Nih, lo baca, lo lihat. Ada, gue bahkan ngomong kayak ini tentang dua orang. Ada gak kerjasamanya? Ada, mereka berdua senggol-senggolan itu karena kerjasama. Bukan karena beef sendiri-sendiri. Bahkan jauh sebelum gue kenal sama Mayang, gue udah tahu Fuji duluan. Kenapa? Karena nih lo lihat, di Karen saja Fuji sama gue. Tadi gue yakin nih udah gue kasih bukti begini aja masih ada aja yang kayak enggak, kok emang dasar bacot anjing. Semua orang itu bisa berubah, people change. Tahu nggak lo? Ya oke dulu mungkin Mayang pernah salah, tapi kan dia memperbaiki, dia belajar dari kesalahannya. Dan itu semua bukan kesalahan Mayang doang. Semua orang punya salah. Lo juga salah. Mayang juga dulu masih kecil, dia cuma ikut bapaknya doang. Ya udah gitu. Lo lihat dong sekarang dia gimana, dia berubah nggak, dia jadi lebih baik apa enggak gitu loh. Yang dilihat tuh itu. Dua-duanya juga sama, semuanya punya masalah mereka masing-masing, semua punya kenakalan mereka masing-masing. Pada heboh aja, heran gue. Nanti abis itu seakan-akan kayak iya Fuji mah ngapain aja salah. Kagak dinyalain Fuji, lu yang nyalain setan. Kayak Mayang aja kalau napasnya salah kata gue. Lu nggak tahu kan DM-DM-nya si Mayang, gue yang baca-bacain tuh. Ikat rambut dibilang ikutin siapa. Ini repot, anjrit repot. Dihaki semua gaya buat satu orang doang, ha? Astagfirullahalazim, ya Allah tolong. Nyap-nyap aja gue bacanya setan. Ada lagi tuh tadi komen di akun gue, Mayang maghrib, dijawab sama orang-orang. Siapa yang maghrib? Lo yang maghrib? Dihina nggak mau, abis itu dibilang apa? Yaudah jangan ngehina orang kalau nggak mau dihina. Lah goblok, lu duluan yang ngehina orang, kira lu dihina lagi lo nggak terima kan tolol. Mendasar fans stres lo tau nggak lo stres? Ih nafsu banget gue. Semua orang, semua artis, semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya ngikutin tuh idola lo. Gimana kok sama? Astagfirullahaladzim ya Allah. Fujinya sebenarnya nggak kenapa. Bener kata Mbak R, Fujinya kagak pernah nyenggol siapa-siapa. Emang elunya aja pada ribet. Fans gila. Deh urusan deh, sekian terima kasih deh, fuck you. Nggak mau gue lopi-lopi sama fans stres. Yang lagi viral kemarin tuh cuma aku ngatain sombong doang, jadi viralnya setengah mati, aku dihujat. Lu bukan artis katanya, sakit hati perjuangan aku tuh nggak di, katanya lu nggak pernah dapat piala katanya. Dia dapat piala, piala bisa dibeli kali. Betul.
Sebenarnya gue nggak boleh nyebutin satu kata keramat ini ya, tapi nggak apa-apa gue sebut aja. Fuji. Teruntuk fans fanatiknya Fuji, teruntuk hatersnya Fuji yang berkedok jadi fans, teruntuk siapapun pokoknya yang berhubungan dengan Fuji, dan Fuji. Gue cuma mau ngasih tahu dunia ini bukan tentang Fuji doang. Disclaimer dulu, gue bener-bener nggak punya masalah sama sekali sama Fuji. Gue kenal sama Fuji juga enggak. Dan video gue yang waktu itu gue ngontenin Fuji itu naik lagi. Padahal itu udah video tahun 2024. Kalau nggak percaya nih, lo lihat ya. Ini gue tampilin di sini konten gue yang mana, gue ngevideoinnya kapan, viralnya kapan, terserah. Namanya TikTok FYP-nya ngacak, suka-suka lu pada. Gue bener-bener gak kenal sama Fuji, gue juga gak pernah nge-hate Fuji, gue juga gak pernah ngejelek-jelekin Fuji, mau dia viral kayak gimana, gue juga gak pernah ngontenin dia yang viral-viral tuh gak pernah. Tapi gue gak tahu kenapa selalu dikait-kaitin dan selalu ini, selalu itu, gue gak ngerti deh. Kalau gue ngejelek-jelekin Fuji, atau gue ngehujat Fuji, atau gue gimana-gimana sama Fuji, terus lu pada ngebenci gue, lu ngehujat gue sih gak masalah. Lah ini gue gak pernah ngejelekin Fuji, tiba-tiba kayak, lu pada apaan sih kata gue, ganggu tuh gak risih. Tapi gue bener-bener mulai risih banget ya. Di setiap konten gue, di setiap gue nge-live juga, selalu ada komen, cantikan Fuji daripada lo, cakepan Fuji daripada lo, terkenalan Fuji daripada lo. Gue tahu gue nggak cakep, gak ada yang bilang gue cakep. Tapi udah stop. Kalau lu emang menurut lu dia cakep, lu komennya di lapak dia aja. Jangan komen di gue, jangan nyampah di gue. Gue kontennya tentang Kang Deddy Mulyadi, balesannya cakepan Fuji daripada lo. Nggak nyambung. Gue juga sadar gue bukan siapa-siapa, gue gak terkenal, gue gak seterkenal Fuji. Enggak, siapa yang bilang gue terkenal? Kagak ada yang ngomong gue terkenal. Gue juga gak ngerasa, gue juga bukan siapa-siapa, gue tahu. Jangan jadi Jaka Sembung, jangan jadi Jaka Sembung. Ini udah banyak banget ya, banyak banget yang speak up nih tentang Fuji gitu. Tapi bukan bermasalah dengan Fujinya, tapi bermasalah dengan fansnya Fuji, atau bermasalah dengan hatersnya Fuji yang berkedok jadi fans. Ujung-ujungnya Fuji yang kasihan, bener kasihan Fuji. Terus maksud gue gini loh, kalau iya gue ngontenin Fuji, lu ngehujat gue, lu nge-hate gue, masuk akal. Ini gue gak ngontenin sama sekali, gue juga gak nge-hate Fuji sama sekali. Gue gak pernah komentarin apapun itu tentang Fuji. Mau Fuji lagi viral tentang masalah apapun, mau sama Aisar, sama siapa, gue gak pernah ikut komentar. Tidak pernah sama sekali. Gue tahu banget ya Fuji tuh di luar sana tuh udah dihujat, artis terkenal karena jalur duka, ini itu. Udah stop, jangan tambah-tambahin lagi bebannya Fuji. Enggak, gue nggak nge-hate Fuji. Di sini gue kasihan sama Fuji gara-gara ulah-ulah lulu orang, oknum-oknum lulu orang. Kasihan Fuji jadi nggak punya temen, jadi makin dibenci. Malah artis-artis juga jadi pada ngontenin dia juga, pada speak up juga. Rina Nose speak up, terus kemarin Marco Ivanos juga bikin konten tentang itu dan segala macamnya. Udah stop. Di dunia ini manusia banyak sayang, gak cuman Fuji gitu. Maksud gue kayak, aduh, ini gue tahu nih gue bakal diserang. Gue tahu banget ini gue bakal diserang. Tapi, kenapa saya dihujat, dibawa-bawa Fuji? Gue gak ngomongin Fuji. Gue udah berkasihan sama Fuji. Gue juga gedek sama fans fanatiknya Fuji, sama haters yang berkedok fans yang untuk menjatuhkan Fuji gitu. Kayak, udah stop. Kata gue mah udah stop. Gak semua hal itu tentang Fuji ya. Nih ya, masa nih gue sama bini gue kan punya podcast. Jadi kopla dia yang ngatain orang, nyindir orang, tapi disindir balik ngamuk. Ide lucu mase laki bini kok dengki sama orang. Podcast kok nggak malu ya. Terang-terangan dengki sama orang di sana. Lama-lama kalian itu nyantet sama orang yang sukses, ngerti nggak? Tobat, istighfar sana. Kok ngamuk lo? Kok ngamuk? Arahnya kan ke sana kan? Kita juga nggak sebut nama Fuji kan? Ya kan? Dan lo juga harus tahu kalau mau sukses itu nggak usah dengki sama orang. Lama-lama nyantet tuh kalian. Iri banget tuh gitu lihat orang sukses. Orang punya rumah usia 20 tahun, seharga sekian miliar. Terus Willy Salem gitu? Atau siapa gitu? Kalau lu bisa niru. Kenapa? Nggak mampu? Nggak mampu? Ya udah, nggak usah ngomong-ngomong gitu kalau nggak mampu. Disindir balik, ngamuk-ngamuk. Awas, baygon jauhin, ntar lu minum lagi. 22 tahun atau 25 gitu, udah bisa beli rumah 100 M. Ada lagi orang cantik-cantik iri sama orang lain masih usia muda sukses. Kemudian podcastnya juga bilang apakah itu hasil halal atau ngefet uangnya. Halo Mbak dan Mas,
Aku nggak usah berkaca sama orang lain ya. Saya usia 19 tahun dulu udah kebeli rumah 2 walaupun nggak eman. Udah punya segalanya karena kerja keras dari kecil sambil sekolah. Masih bisa. Bisa lomba apalagi sekelas misalnya artis dengan jalannya halal. Satu indoors aja dalam satu hari dia pakai orang itu indoors 3 jam misalnya 100 juta. Kalau sehari itu dia dipakainya 6 jam, berarti dia mendapatkan 200 juta sehari loh indoorsnya aja ya. Kalau misalnya orang itu numpang iklan melalui dia dalam 3 jam aja dia 100 juta. Kalau banyak orang, 3 orang pakai dia, menggunakan dia ya, satu orang aja 100 juta, kalau 3 orang 300 juta dalam sehari 9 jam kan bisa dia kerja santai loh, indoors ya, indoorsin sana sini tuh, indoors aja itu dalam sehari aja bisa menghasilkan 300 juta per hari. Kalau kasih 10 bulan aja berapa miliar mbak? Nah kasih 10 bulan aja, kalau 2 tahun berapa miliar mbak? Itu mewah kan? Nah itu dong, belum penjualan dia punya usaha, ada yang merek makanan ya kan, ada tekstil, itu apa-apa nggak menggelegar ya kan. Kok pada nanya uangnya dari mana, apakah itu halal atau ngefet ya kan. Giliran orang-orang yang cuci uang bisa kaya raya dititipin uang kalian nggak komen. Kalau ada artis yang usianya muda sukses melalui indoors 1 jam aja dia dipakai orang itu ya, indoorsnya aja 100 juta. Kita punya 24 jam, seandainya 10 jam aja dipakai berapa? 1 miliar kan dapat sehari kan ya kan. Kalau 1 jam aja dia indoors misalnya ya 100 juta. Waktu kita siang dan malam ada 24 jam, dia menggunakan waktu 10 jam saja, berarti berapa? 100 miliar. Kalau 100 1 miliar. Kalau misalnya dia 10 bulan 1 miliar, sehari berapa mbak? 30 hari aja 30 miliar dapatnya. Bagaimana dengan yang setahun? Lo harus pakai logika sehat aja ya. Kalau orang indoor satu hari misalnya ada 10 orang menggunakan jasanya, ya 1 orang 100 juta. Kalau 10 orang 1 miliar loh mbak, sehari. Kaliin 10 bulan aja, 10 miliar dia dalam sebulan. 10 miliar kaliin dalam setahun, berapa miliar dia dapat? Kira-kira. Belum dia memiliki perusahaan sendiri, orang tuanya punya tekstil, kemudian punya jualan tekstil ya. Kemudian ada juga yang namanya punya usaha-usaha lain, sejenis makanan dan lain-lain. Saya rasa kosmetik di Indonesia terus pakaian, busana, makanan, hampir dia semua yang menguasai di Indonesia ini ya kan, mengiklankannya ya kan, apalagi melalui media TikTok ya toh. Melalui media TikTok itu hampir banyak iklan, dari snack sampai kosmetik, lipstick, segala macam itu berbagai perusahaan ya, berbagai perusahaan dia yang iklanin gitu ya. Kira-kira mbak bisa nggak sih cantik-cantik mendapatkan kayak orang lain tersebut? Bisa nggak sih? Terus ada lagi tuh podcastnya bilang itu uang halal atau uang ngefet, itu uang halal. Saya pastikan itu uang halal, bukan hasil melacur, bukan ya, bukan hasil melacur ya. Jadi itu uang halal ya mas. Saya kritik karena itu lewat di beranda saya. Ya, saya nggak usah berbanding sama orang yang usia muda 25 tahun, 22 tahun. Saya umur 19 tahun aja udah punya rumah 2 loh. Ya, kerja keras. Bisa. Loh kalau hanya modal tampang, ya hanya modal wajah. Cantik, nggak disewa orang, gimana mau dapat uang? Itu aja logika sehat aja mbak, mas ya. Salam waras. Ya pakai logika sehat, makanya kalau logikanya nggak sehat, ya itu
menuduh orang, ngefet dan segala macam. Kalau iri dengki sama orang tuh lama-lama nyantet orang ini dia. Ngelihat kesuksesan orang. Salam waras saja. Ya lama-lama model-model orang-orang yang komentar yang model begini ya cantik-cantik begini nyantet orang ini lama-lama. Ya, udah kebanyakan kejadian begitu. Iri sama orang, dengki sama orang, nyantet dia lama-lama. Salam waras. Tandain. Bukan semua fan Fuji. Lo kalau mau bilang fan Fuji, tandain yang mana? Fan Fuji itu bukan 1.000, bukan 2.000. Di TikTok 36 juta. Di IG 20 juta. Ya, tandain fan Fuji yang mana? Karena gue juga fan Fuji. Ya kalau ada artis tuh ya, satu baru-baru di dunia entertain, setahun 2 tahun udah bisa beli rumah puluhan M. Ya pasti ada mak bapaknya, keluarganya yang support dia. Darah tinggi gue ya. Udah tahan ini, udah tahan seminggu. Nggak mau sebenarnya gue kayak gini. Tapi makin kesini makin gak sadar. Justru kita tuh nggak terima kalau misalkan Neng Uti udah ada yang ngebanding-bandingin lah, udah ada yang bilang Neng Uti kayak gimana lah gitu kan. Terus kalau misalkan bukan itu tentang Neng Uti aku, ya udah masnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak gitu kan, nyantai, tinggal dikasih aja penjelasan, ini tuh bukan kepuji loh, bla bla bla. Udah ada yang lihat belum TV yang lewat, yang cowok teriak-teriak katanya semua bukan tentang Fuji kan. Gue ngeliatnya sama juga sih ya, gue takutnya darah tinggi gitu, bikin fitnya semua teriak-teriak kesiannya ya. Terus gue cuma pengen bilang ya, kesian juga ya Fuji ya, dia teriak-teriak begitu kan makin banyak orang juga yang benci kan. Kata dia kan, dibilang katanya hey fansnya Fuji gitu. Ini pasti gara-gara lu makanya Fuji dihujat. Gue bilang lagi, lu juga bikin video teriak-teriak begitu, makin nambah deh tuh ntar yang benci sama Fuji kalau kata gue ya. Kalau gue bikin video yang ringan-ringan aja deh ya, yang pintar udah pada banyak ya. Udah banyak juga tuh ya, anak-anak gue yang pinter ini pada jawab. Maksud gue gini loh bang ya, kalau masalah pengen ngeklirin jangan teriak-teriak begitu, bijaksana, ngomongnya santai, agak usah teriak-teriak begitu ya kan. Kalau emang nggak punya masalah juga sama Fuji ya udah kagak usah pakai apa namanya teriak sebegitunya gitu loh. Gue aja ngeliat ketakut gitu, takut terputus gitu ya. Pengen komen di videonya tapi ngapain gitu ya kan, jadi kebawa emosi nanti. Cuman kayak begini ya, kadang-kadang tuh itu bukan fansnya Fuji ya, pembenci itu ya, kadang dia tidak ngefans sama siapapun, tapi dia selalu ada untuk mengadu domba satu sama lain. Jadi jangan suka selalu teriak-teriak fansnya Fuji. Ada lagi yang bilang katanya kangen dunia medsos sebelum ada Fuji. Hello. Kalau gue kangen ya, waktu zaman ada Benyamin. Jangan apa-apa menyalahkan Fuji gitu loh ya. Mau komentar aja, tapi di situ tuh banyak hater jatuhnya. Coba deh ya, banyak yang nyalain Fuji kan situ. Itu jatuhnya haters. Hater itu kalau bukan hater dia nggak akan komentar ya, nggak akan komentar apa-apa, cuma nonton aja videonya kayak begitu. Terus nanti dia bisa punya penilaian sendiri di sini. Tuh ya. Sangat menyayangkan ya. Bikin videonya kayak begitu juga. Coba deh sebelum bikin video lebih bijaksana lagi ya, karena dengan video teriak-teriak kayak begitu akhirnya memancing ya, orang yang tadinya nggak benci juga sama Fuji jadi ikutan benci gitu loh, kayak gitu ya. Mohon ya kalau ada kesalahan pada video ini, mohon maaf, tapi gue di sini cuma mau ngasih tahu gue fans sama Fuji juga, tapi bukan fan yang fanatik ya. Pokoknya siapapun yang berkebaikan ya, gue pasti fan. Lihat aja di follow di ini gue ya, gue follownya ke siapa aja, semuanya gue ngefan yang baik-baik. Tapi kalau yang negatif gue nggak ngefan gitu ya. Oke segitu aja ya, jangan teriak-teriak lagi ya, ntar udah terputus. Udah gitu aja. Oke.
Nah, oke teman semuanya, para fan Fuji dimanapun berada, jadi telah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana VT yang dilontarkan oleh siapa ya waktu podcast bersama Debbie Sagita ya, Marcos siapa nama tadi ya. Ini itu yang konten sebelumnya saya sudah sajikan, namun ini ada masih ya beberapa respon dari Bu Widya dan juga para fan Fuji garis keras ya, yang sampai naik darah tak terima teman semuanya ya. Wah, ini gimana? Dan sampai Fuji mengumumkan bahwasanya dia sudah pusing dengan para fan yang seperti itu atau hatersnya ya. Ya tolonglah teman semuanya, jadi bijaklah ya fan atau hatersnya, tolonglah berhenti seperti ini ya. Oke, gimana tanggapan semuanya tentang ini? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.